Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah pengantar kewirausahaan ke pertemuan 14, yaitu saya akan mempresentasikan tentang business plan atau rencana bisnis. Perkenalkan, saya Ina Santia dengan NIM 204 2220 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Yang pertama yaitu apa itu business plan? Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Business plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan atau pengusaha untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunity yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing atau competitive advantage usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Selanjutnya yaitu business plan adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Business plan membantu menentukan akan menjadi seperti apa perusahaan itu nantinya, siapa yang akan mengoperasikannya, dan bagaimana tingkat pengalaman mereka dan area persaingan yang akan diambil serta nilai jual unik yang diharapkan akan membawa keberhasilan. Yang kedua yaitu tujuan pembuatan rencana bisnis. Yang pertama, panduan dalam melaksanakan usaha. Kedua, penilaian keberhasilan usaha. Ketiga, bahan evaluasi perusahaan dalam mencapai target. Keempat, yaitu pedoman bagi pihak luar dalam menilai usaha. Dan kelima, yaitu dasar dalam memaksimumkan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, rencana bisnis. Yang rencana bisnis sendiri terdapat 5W dan 1H. Yang pertama yaitu what, yaitu produk apa yang akan dibuat. Kedua, why, yaitu mengapa produk itu dibuat. Yang ketiga, who, yaitu bagaimana membuat produk. Yang keempat yaitu who, yaitu siapa pasarnya atau pembelinya. Yang kelima, when, yaitu kapan produk itu harus dibuat. Yang keenam, where, yaitu di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perencanaan bisnis yang berkualitas. Yang pertama, fokus pada visi, misi, dan tujuan usaha. Yang kedua, rasional dan faktual. Yang ketiga, memiliki konsep yang berkelanjutan. Yang keempat, bersifat persiapan dan fleksibel. Yang kelima, sederhana, terperinci, dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu penyusunan bisnis plan. Yang pertama, menyusun ringkasan. Yang kedua yaitu menguraikan deskripsi produk. Yang ketiga yaitu membuat analisis pasar. Yang keempat yaitu menyusun perencanaan produksi. Yang kelima yaitu menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas. Selanjutnya itu tahap-tahap penyusunan bisnis plan. Yang pertama, tahap ide usaha. Tahap ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide laksana sebuah bola salju, semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh, memperbesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Yang kedua yaitu tahap perumusan konsep usaha. Yaitu untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Yang selanjutnya itu konsep usaha adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka ia harus menjabarkan ide tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. Yang ketiga yaitu tahap studi kelayakan usaha atau feasibility study. Tahap selanjutnya adalah konsep usaha tersebut terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya. Berbagai faktor yang harus dipertimbangkan di dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari suatu rencana usaha baru yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek kelayakan pasar dan pemasaran. Yang terdapat di dalamnya yaitu potensi pasar, market share, produk, harga, distribusi, promosi, segmenting, targeting, positioning, atau STP. Yang kedua yaitu aspek kelayakan operasional atau teknis yang terdapat di dalamnya yaitu pasokan bahan, proses produksi, mesin peralatan,
kebutuhan tenaga skill atau unskill. Yang ketiga yaitu kelayakan manajemen klien organisasi. Yang mana yaitu desain organisasi dan kebutuhan staf. Yang keempat yaitu aspek kelayakan keuangan. Yang di dalamnya terdapat kebutuhan modal dan sumber pendanaan, proyeksi arus kas, laba rugi, analisis kelayakan berdasarkan kriteria NPV, IRR, PI, PP, dan lain-lain. Posisi dalam persaingan, ancaman pendatang baru, pemasok, dan lain-lain. Selanjutnya itu 9 elemen yang ada dalam bisnis plan. Yang pertama yaitu executive summary. Adalah pembuka sebuah bisnis plan yang memberi gambaran umum, singkat, jelas, dan dari bisnismu. Untuk memulai executive summary, kita bisa menggunakan 3 konsep, yaitu pertama elevator pitch, yang kedua yaitu mission statement, yang ketiga business values. Kedua yaitu company description. Bertujuan memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan. Aspek yang tercakup yaitu mission and values, location, legal structure, achievement. Yang ketiga yaitu service and products. Adalah menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang kamu tawarkan. Apa yang kamu jual dan dalam bentuk apa kamu tawarkan dalam produk ini. Formulasikan lebih jauh lagi produk kamu di bagian ini dengan menjelaskan 3 poin, yaitu pertama problems to be solved, yang kedua solution, yang ketiga value proposition. Yang keempat yaitu market analysis, yaitu memberikan penjabaran dan analisa target pasar, industri, kompetisi di pasar serupa dan konsumen bisnismu. Sebuah market analysis yang baik akan membantu kamu mengurangi risiko. Sebuah market analysis yaitu mengembangkan strategi bisnis kamu yang lebih baik dan untuk mengembangkan produk yang lebih tepat. 4 bagian dari market analysis ini yaitu pertama industry description, yang kedua target audience, yang ketiga competitive analysis, yang keempat yaitu projection. Selanjutnya bagi elemen yang kelima yaitu competitors and benchmark, yaitu menjelaskan siapa pesaing bisnismu, kenapa dan apa langkah menghadapi mereka. Di sini kita harus menuliskan yaitu pertama list kompetitor, yang kedua yaitu competitive analysis, yang ketiga yaitu business benchmark. Elemen yang keenam yaitu marketing plan atau strategi, yaitu menjelaskan segala strategi, action, plan, dan rencana untuk menjual produk dan jasamu. Di sini kamu menjelaskan 5P, yaitu positioning, pricing, product, place, promotion. Elemen ketujuh yaitu organization and management. Adalah menjabarkan dan memperkenalkan semua orang yang terlibat di dalam bisnis dan organisasi kamu. Di sini kita perlu menjelaskan ada 3 yaitu yang pertama founder, yang kedua yaitu tim, yang ketiga struktur organisasi dan legality. Elemen keenam yaitu financial. Adalah memberikan analisa proyeksi, income, dan perputaran dan cash flow bisnis kamu berdasarkan data dan asumsi. Isi dari sebuah bisnis plan finansial adalah seperti pertama sales projection atau sales forecast, yang kedua yaitu expense budget, yang ketiga cash flow projection, yang keempat yaitu asset and liabilities, yang kelima yaitu break-even analysis. Elemen yang kesembilan yaitu closing and contacts. Adalah bagian tambahan sebagai penutup yang membuat konklusi, tawaran, atau lampiran beserta kotak detail. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.